Karena kemarin itu yang periode lalu kan kertas suara banyak sekali ya, sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Karena jadi itu membuat kalau teman-teman disabilitas yang fisik mungkin itu tidak terkendala karena kita informasinya cukup ya. Tapi yang terkendala itu kalau yang saya perhatikan kemarin itu adalah penyampaian informasi ke teman-teman tuli dan teman-teman netra itu terkendala. Hai. Lah, itu juga aku nggak ada ikutan ya, aku nggak ada ikutan di situnya ya. Dulu kan ini muka aku disorot dulu. Dia kan dirimu yang ketawa, kami ngikut. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu lagi di Genta Podcast. Saya Briani Rotuagea. Di sini saya sudah ditemani oleh Kak Erlina Marlinda. Kita mau ngobrol santai nih sama Kak Erlina Marlinda. Panggilannya Erlin ya, Kak Erlin. Kak Erlin boleh, Elin juga boleh. Kita ngobrol santai aja seputar pengalaman Kak Erlin dan teman-teman disabilitas mengenai pengalaman mereka ketika mereka melaksanakan pemilu atau pemilihan umum di tahun sebelumnya. Nah, langsung aja nih Kak ya. Oke. Kak Erlin ini udah terkenal sebenarnya di mana-mana gitu ya kan. Banyak organisasinya, ikut yayasan ini, ikut lembaga ini, bahkan bisa mengikuti sampai ke luar negeri nih berdasarkan cerita kita sebelumnya tadi. Nah, Kak Erlin sebenarnya sekarang ini sedang fokus di isu apa aja dan lembaganya apa sih? Oke. Terima kasih Evri, selamat pagi kawan-kawan semua. Saat ini kalau Kak Erlin aktifnya itu di CYDC ya, Children and Youth Disability for Change. Organisasi ini sebenarnya dibentuk itu di tahun 2014 awalnya. Kenapa organisasi? Oh ya, ini organisasi bukan juga punya luar, tapi ini asli punya Aceh. Karena yang membentuknya itu juga kita dari alumni waktu itu Young Voice Indonesia untuk Aceh kan. Jadi di program Young Voice ini kita melihat bahwa sayang nih teman-teman muda yang dia masih aktif tapi usianya sudah tidak lagi tercover di Young Voice. Maka akhirnya kita ya udah kita bentuk organisasi yang bisa membackup atau bisa mengajak mereka untuk tetap aktif. Maka kita bentuk yang namanya CYDC waktu itu. Nah, kalau ditanya fokus CYDC sendiri itu apa? Tentunya dari awal kita membentuk CYDC itu kita fokusnya tetap di advokasi tentunya. Selain dari itu sekarang kita juga ada yang pemberdayaan ekonomi juga. Kenapa kita di pemberdayaan ekonomi? Karena itu juga sebenarnya berawal dari peraturan Wali Kota Banda Aceh tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu peraturan nomor 1 tahun 2019 waktu itu. Kalau ditanya Kelly sejak kapan aktif di untuk menyuarakan isu ini, sebenarnya Kelly mulai aktif itu di pasca tsunami sebenarnya di tahun 2005 awalnya, cuman waktu itu masih sebagai role model salah satu NGO asing. Kemudian di 2006 karena mungkin dari NGO itu membutuhkan sebagai kayak seperti ikon lah mungkin ya, kalau bahasanya ikon, bahwa karena mereka bergerak di isu disabilitas maka mereka meminta Kailin untuk akhirnya kita diajak bergabung untuk kembali menyuarakan isu disabilitas. Itu awalnya ya. Sudah pasca tsunami jadi role model gitu. Nah, kita kan sering ngadain ini nih, pesta demokrasi kok bahasa kerennya ya kan. Nah, iya. tanya-tanya nih, saya mau tanya-tanya ataupun teman-teman yang lain pengen tahu nih gitu ya, karena sebelumnya kalau di Aceh setahu saya belum ada gitu, maksudnya belum ada satu kegiatan yang bertanya seperti ini untuk teman-teman disabilitas. Betul. Belum dipublish, entah belum dipublish atau belum ada yang membuat gitu. Nah, inilah sepertinya ini first time kita dan kita akan posting. Nah, Kak, saya mau tanya, gimana sih tanggapan Kakak tentang pemilu? Ya, pada dasarnya kita sebagai masyarakat tentunya menyambut antusias ya ketika pemilu, karena di situ banyak
hal yang nantinya ya otomatis kita berharap adanya perubahan, terutama khususnya terkait isu disabilitas itu. Nah, cuman memang dari sejak awal saya berkecimpung sejak awal saya terjun untuk menyuarakan isu disabilitas ini, memang isu pemilu terkait untuk pemenuhan hak disabilitas itu masih minim sekali. Nah, saya pernah menjadi pengawas pemilu aksesibilitas juga. Cuma saya lupa periode berapa yang kalau nggak salah saya ingat sekitar 2014 gitu. Jadi waktu itu kita diminta sebanyak 60 orang penyandang disabilitas Kota Banda Aceh jadi pengawas untuk berapa TPS waktu itu. Pokoknya kita masing-masing itu diminta untuk mengawasi TPS di wilayah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Dan ketika diminta 60 orang, apakah dari teman-teman disabilitas memenuhi kuotanya? Memenuhi kuota. Bahkan juga waktu itu sekitar ada juga relawan juga, selain dari disabilitas juga relawan waktu itu gabungan kita. Jadi cukup banyak temuan yang kita temui di lapangan saat itu. Saya waktu itu kebetulan di wilayah, cuma saya nggak ingat ya TPS berapa gitu. Tapi intinya di wilayah saya itu di Lamtemen Timur. Waktu itu saya menemukan Banda Aceh tentunya ya, Banda Aceh, karena kan kita diharapkan tuh mengawasi TPS atau yang berada di lokasi kita tinggal sendiri gitu, sehingga itu lebih mudah kita menjangkaunya gitu kan. Jadi waktu itu kita ada beberapa teman disabilitas juga yang kita mengawasi itu, ditanya apa saja yang kita lihat di sana, tentunya kan itu pertanyaannya. Yang pertama otomatis lokasinya itu aksesibel nggak bagi teman-teman disabilitas, bukan hanya sebatas apakah itu teman netra kah, apakah untuk teman tuli atau, tapi semua otomatis kan semua, termasuk mulai dari dia usia pemula pemilih sampai ke dia sudah lansia itu akses enggak. Nah, di situ jelas terlihat bahwa untuk pengguna kursi roda, karena saya juga pengguna kursi roda, itu sangat tidak aksesibel. Sangat tidak aksesibel. Bahkan waktu itu sempat saya mengajukan juga untuk mencari, kalaupun memang sebenarnya lokasinya itu lebih baik daripada ditaruh di dalam ruangan yang tidak aksesibel, mendingan di halaman, langsung halaman sekolah yang lebih aksesibel menurut saya. Karena pada umumnya pemilu dibuat di halaman. Nah, akhirnya itu temuan pertama. Temuan kedua adalah buat penelitian nih. Terserah Fri lah, up to you lah Fri gitu kan. Penemuan kedua itu kita melihat bahwa alat-alat yang seharusnya bagian dari aksesibilitas teman-teman disabilitas, panitia pemilu, panitia yang berada di sana itu tidak paham apa fungsi alat-alat itu sendiri. Misalnya kita menemukan itu ada template. Template itu kan sebenarnya salah satu media yang digunakan oleh tunanetra untuk dia mengetahui misalnya nomor mana yang akan dia pilih gitu kan. Sehingga template ini fungsinya itu sangat penting bagi teman netra. Tapi apa yang terjadi? Panitia mengambil kertas itu, apa ini? Datang dia dijadikan tempat catatan-catatan. Walaupun pada template itu kan ada bolongnya ya, ada, karena dia kan bentuk peta-peta. Itu untuk biar teman netra kan dia meraba, oh ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Tapi datang panitia itu dijadikan catatan untuk orang ngitung ini dia jadiin catatan. Nah, itu yang saya temuin juga. Kemudian juga yang temuan juga bahwa di lokasi itu mereka ketika ada kan disabilitas ini kan ada yang tidak bisa menjangkau lokasi. Dalam artian misalnya dia ingin memilih tetapi dia tidak punya seperti misalnya media transportasi dia nggak ada, kita bilang, ataupun dia mungkin tidak sanggup untuk keluar dari rumah. Nah, itu juga tidak ada istilahnya upaya dari petugas dari pemilu itu sendiri, panitia pemilu itu untuk menjangkau ke home visitnya misalnya, untuk ke rumah misalnya, itu juga tidak terjadi, sehingga banyak sekali kertas suara menurut saya mungkin yang tidak digunakan itu ya wallahu alam, saya juga tidak berani mengatakan apa itu diambil alih mereka untuk mengisi keinginan mereka, itu saya nggak tahu. Itu yang terjadi. Pernah jadi pengawas? Iya. Pernah memilih juga dong? Tentu. Itu dari tahun berapa tuh awal mulanya?
Awal sekali Kak Elin memilih itu waktu di Sumatera Barat sih, di Padang waktu itu. Sebelum pindah ke Aceh? Iya, tentunya. Sebelum pindah ke Aceh sudah memilih juga. Tapi yang Itu aktif, apakah didatangi ke rumah? iya waktu itu didatangi ke rumah. Didatangi ke rumah waktu itu, karena waktu sebelum tsunami itu kan isu disabilitas belum booming. Iya, betul. Isu disabilitas tuh booming pasca tsunami kalau untuk di Aceh. Untuk di Aceh pasca tsunami itu isu disabilitas booming karena adanya NGO yang konsen menangani tentang permasalahan disabilitas waktu itu. Apakah di pemberdayaan ekonominya, aksesibilitasnya, penguatan organisasinya itu. Jadi di situ pasca tsunami itu dimulai di tahun 2005 setahu saya. Erlin pernah nggak ngikuti sosialisasi untuk pemilihan teman-teman disabilitas? Maksudnya dari pihak yang berwajib atau yang berwenang melakukan sosialisasi nih, ngumpuli teman-teman disabilitas. Ada beberapa tapi itu kalau nggak salah periode yang lalu. Kalau periode sebelumnya lagi nggak pernah. Periode yang lalu itu memang dari KIP Kota Banda Aceh waktu itu melakukan itu. Nah, Nah ini juga sebenarnya ini ya, saya rasa kalau tidak ada teman-teman disabilitas yang jadi petugas pengawas di situ, belum tentu ada. Oh ya? Saya rasa begitu. Karena kenapa? Karena waktu periode yang lalu itu ada 3 orang teman disabilitas yang menjadi tim dari KIP. Saya nggak tahu nama istilah timnya apa gitu kan. Sehingga itu ada teman kita, teman tuli 1 dan 2 teman daksa ya, fisik. Nah mereka ditugaskan itu memang untuk menjadi tim sosialisasi isu disabilitas terkait pemilu. Bagaimana misalnya karena kemarin itu yang periode lalu kan kertas suara banyak sekali ya, sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Karena jadi itu membuat kalau teman-teman disabilitas yang fisik mungkin itu tidak terkendala. Karena kita informasinya cukup ya. Tapi yang terkendala itu kalau yang saya perhatikan kemarin itu adalah penyampaian informasi ke teman-teman tuli dan teman-teman netra itu terkendala. Karena kenapa? Nggak ada penerjemahnya nih. Yang pertama untuk teman tuli penterjemah tidak disediakan. Sehingga waktu itu ya maaf bukannya saya jadi waktu itu saya diundang, saya juga diminta merangkap sebagai penterjemah dan saya bukannya saya tidak bisa. Tetapi saya menyadari hambatan saya ini dalam mengakses bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat ini kan dia tidak hanya tidak hanya gerak tubuh, tapi dia juga menggunakan jari-jari dan saya sadar jari saya tidak akses untuk itu gitu. Kemudian juga bahasa bibir, lips reading itu juga bagi teman-teman tuli itu sangat berfungsi gitu, sangat menjadi perhatian juga bagi mereka. Nah itu terkendalanya adalah teman-teman tuli. Saya mungkin bisa one by one dulu. Teman-teman tuli ketika ini terlalu banyak kertas suara itu mereka kebingungan. Yang ini apa? DPR-nya apa? DPRI apa? DPD belum DPRA. Jadi mereka ini untuk apa? Nah itu. Kemudian juga yang menghambat satu lagi adalah minimnya sosialisasi dari calegnya sendiri. Yang mereka begitu ketua yang kemarin itu kan banyak yang tidak ada gambar juga kan, hanya nama. Ya siapa yang kita kenal coba gitu kan. Nah itu juga menjadi kendala. Nah kalau bagi teman-teman netra ini terkendala dengan kertas suara yang besarnya segede gaban, terus suaranya terus lebih banyaknya ya, kemudian juga nggak ada template yang juga menjangkau besarnya kertas suara. Nah itu menjadi kendala. Walaupun sebenarnya untuk netra bisa pakai pendamping gitu kan. Nah tetapi ini juga kemarin itu saya menjadi sempat mempertanyakan ke KIP waktu ini. Memang ada kertas yang harus diisi oleh pendamping. Kalau nggak salah saya, cuman saya nggak tahu C berapa gitu. Ada kode-kode khususnya gitu kan. Sehingga waktu itu saya tanya, jika ini dilakukan, apakah yang menjadi pendamping itu orang terdekat dari si pemilih atau dari panitia? Jawaban dari tim KIP mengatakan adalah ini nanti akan ada panitia yang akan membantu.
Pertanyaan saya, apakah teman-teman netra bisa yakin dengan orang yang disediakan oleh tim pemilu? Kan itu pertanyaannya. Karena misalnya nih saya bilanglah, dia bilang saya pilih sahan saya, misalnya saya minta nomor yang 100 misalnya. Taruh kertas suara ada berapa? Ada partai yang nomor 100. Datang, oh iya saya akan pilih. Nggak tahu yang dicoloknya mungkin nomor 50. Ini udah Bu, saya pilihkan nomor 100 ya Bu. Bisa dipercaya tidak gitu kan. Makanya ketika saya bilang itu, waktu kemarin itu saya bilang, kalau untuk teman-teman netra, pendamping sebaiknya jangan ditentukan oleh KIP, tapi biarkan teman netra itu sendiri yang memilih, yang mencari orang yang menurut dia, saya lebih percaya sama dia. Karena saya sudah tahu dia. Saya tahu kejujuran dia. Setidaknya orang terdekat yang dia merasa yakin. Nah akhirnya tim kami bilang, oh itu boleh juga tapi harus ngisi. Nah mengisi ini itu juga butuh proses kan ketika sampai ke sana gitu. Kecuali, nah waktu ini saya bilang di kota Banda Aceh itu apa itu yang namanya yang ditempel di kantor kepala desa, kantor kecil itu DPT ya, nama yang pemilih tetap itu loh ya. Nah daftar pemilih tetap itu untuk yang bagian disabilitas tidak ada satupun yang terisi. Tidak ada satupun yang terisi. Sekitar periode yang lalu. Periode yang lalu tahun berapa ya kita? 2019 ya? Periode yang lalu. Jadi tidak ada kolom disabilitas. Saya waktu itu sempat survei juga. Kita waktu itu karena memang posisinya kakak lagi ngawas jadi ikut survei. Bukan waktu itu kebetulan saya diminta oleh tim dari bukan PPUA sih. Jadi waktu itu kita sedang ada waktu itu saya sedang melapor untuk untuk kegiatan organisasi. Kebetulan waktu itu kan menjelang pemilu juga. Jadi nama-nama peserta untuk memilih kan sudah tertempel ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya lewat oh ya di kantor kecil saya bilang data disabilitas tuh nggak tertera, nggak ada kode muncul. Teringat saya waktu itu di Punge Jurung, saya coba cek juga, mana tahu mungkin di kampung saya saja. Cek juga, ternyata nggak ada juga, kosong juga. Nah, sehingga di situ saya lihatnya bahwa panitia pemilu di wilayah di TPS itu tidak tahu berapa jumlah disabilitas yang berada di kampung dia sendiri. Nah, makanya kenapa akhirnya panitia pemilu itu mereka yang menentukan siapa yang bisa membantu teman disabilitas gitu kan. Tapi seandainya data itu sudah ada, sehingga kan oh ini kode ini netra nih, kita lihat berapa orang nih. Nah kan petugas pemilu bisa datang lebih awal. Ibu nanti waktu memilih apakah ada pendamping, siapa namanya, ini formnya bisa diisi. Nanti di hari ibu memilih ini dibawa supaya kami tahu siapa yang membantu ibu. Kan soalnya gitu, sehingga kerja lebih efektif kan. Daripada datang ujuk-ujuk cuk datang, ibu mana pendampingnya atau udah isi form. Saya nggak dapat form. Ya udah ibu isi di sini, menghabiskan waktu. Orang ngantri berapa banyak gitu kan? Kan bukan hanya 1-2 orang yang ngantri pemilu gitu kan, bahkan satu kampung. Nah itu kendala yang dihadapi teman-teman netra.